Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum hari Pentakosta yang akan dirayakan oleh gereja-gereja di seluruh dunia pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, maka kita akan melaksanakan pekan doa Pentakosta yang dimulai pada malam hari ini. Dengan tema selalu ada waktunya, dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ke-15. Mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali mungkin kita tidak cukup memiliki kesabaran dan keteguhan iman. Terlebih ketika ada pergumulan dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Untuk itu, marilah patutlah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami GKI Harapan Jaya bersama mengikuti pekan doa Pentakosta yang pertama di jemaat kami. Kami bersama ingin menghayati tentang pencurahan Roh Kudus yang Engkau berikan di hari Pentakosta. Oleh karena itu, sebagai umat, kami ingin mempersiapkan diri kami secara bersama-sama. Kiranya melalui persekutuan dan pemberitaan firman pada malam hari ini, semakin menguatkan iman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama memuji Tuhan. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Perlu
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di hari Pekan Doa Pentakosta yang pertama ini. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk membaca, mendengarkan maksud Tuhan buat kita. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, kami sebagai gereja dan jemaat boleh melaksanakan seluruh rangkaian Pekan Doa Pentakosta yang dimulai pada hari ini. Biar Tuhan boleh mempersiapkan setiap kami dan juga memimpin setiap kami. Dan biar lewat perenungan firman Tuhan yang akan kami gali pada kesempatan malam hari ini boleh memperlengkapi di dalam kehidupan setiap umat-Mu ini. Berfirman atas kami ya Tuhan, di dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah selalu ada waktunya. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 16, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi dari Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbagailah mereka yang membaca, merenungkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah selalu ada waktunya. Jadi memang menjadi sebuah hal yang selalu dilakukan di gereja-gereja, di jemaat-jemaat, demikian juga di GKI Harapan Jaya, yakni melaksanakan Pekan Doa Pentakosta. Pekan Doa Pentakosta ini dilaksanakan agar kita menghayati setiap pekerjaan Roh Kudus Tuhan, lalu kemudian bisa mempersiapkan juga ketika kita menyambut hari pencurahan Roh Kudus, atau hari yang disebut sebagai hari Pentakosta, yang akan kita bersama alami di hari Minggu yang akan datang. Dimana kalau kita melihat dalam Alkitab bahwa pesan yang paling kuat dari hari Pentakosta itu ialah ketika para murid menerima pencurahan daripada Roh Kudus Tuhan dan lalu kemudian mereka menjadi siap untuk menjadi para saksi yang diutus Tuhan. Selengkapnya ya tentu Ibu Bapak Saudara nanti dengar sendiri begitu ya di khotbah tanggal 23 supaya bisa tetap mengikuti setiap sapaan firman Tuhannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada malam hari ini tema kita itu adalah selalu ada waktunya. Apa yang ingin menjadi sapaan firman Tuhan untuk kita? Nah saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bahwa perikop tersebut berbicara tentang pekerjaan daripada penghibur. Dan penghibur itu kemudian juga tentu saja dihubungkan dengan roh daripada Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, seperti setiap kata yang dipergunakan di dalam Injil Yohanes, setiap kata yang muncul di dalam Injil Yohanes. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang waktu. Waktu ini adalah sesuatu yang selalu berjalan maju, tidak bisa berjalan mundur. Saudara-saudara dan saya mungkin masih mengingat beberapa waktu yang lalu, misalkan saja peristiwa yang terjadi 1 jam lalu, atau 1 hari lalu, atau 1 minggu lalu, atau 1 bulan lalu, atau bahkan 1 tahun lalu. Kita mungkin masih bisa mengingat. Bahkan bagi orang-orang yang masih memiliki daya ingat yang masih cukup baik, Bapak Ibu Saudara, itu masih mengingat berbagai bentuk peristiwa-peristiwa yang dialami. Tetapi saudara-saudara, agak sulit kemudian kita bisa secara utuh mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadinya itu sudah cukup lama. Coba Ibu Bapak saja, misalkan mencoba memundurkan waktu dan mengingat peristiwa masa kecil. Kalaupun kita mau bercerita, pasti nggak begitu runut.
Kita nggak bisa secara detail menggambarkan, kalau memvisualisasikannya begitu Bapak Ibu ya, kita mau menggambarkan, oh baju yang dipakai seperti apa, oh setting lokasinya itu seperti apa. Paling secara umum kita bisa gambarkan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang masa lalu, ada keterbatasan dalam diri kita. Apalagi kalau kita bicara tentang masa depan. Wah itu pasti kita sulit sekali untuk bisa tahu apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita. Tetapi satu hal ada tentang masa depan yang pasti, Bapak Ibu Saudara, yakni masa depan ketika kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kita mengaminkan itu. Nah saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita, dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan kalau ia datang, katanya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini kan bicara tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia itu adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan, memberikan pengampunan, mengingatkan dunia atas dosa-dosa yang sudah terjadi. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan misalkan yang pernah disampaikan demikian. Bagaimana supaya kita ini bisa hidup setia kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan? Coba Bapak Ibu misalkan ditanya demikian. Gimana sih kita bisa tahu bahwa itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan? Bagaimana kita bisa mengidentifikasikannya bahwa itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan? Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini biasa bertelepon Bapak Ibu Saudara, apalagi masih mempergunakan model telepon analog ya Bapak Ibu Saudara ya, nggak digital seperti sekarang yang sudah touchscreen dan seterusnya, yang kalau orang nelpon nongol namanya, kita bisa tahu siapa yang telepon. Tapi kalau masih zaman dulu pakai pesawat telepon yang disebut sebagai pesawat telepon, kita kan nggak tahu Bapak Ibu Saudara siapa yang akan menelpon kita. Atau siapa orang tersebut yang sedang berbicara kepada kita. Kecuali, ada kecuali nih Ibu Bapak. Kecuali kalau kita sudah sangat akrab kepadanya sehingga bisa kenal suaranya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hubungan kita kepada Tuhan. Ketika kita akrab kepada Tuhan, maka kita bisa hidup senantiasa di dalam Tuhan. Kita bisa hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita bisa tahu apa yang menjadi pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan. Sehingga saudara perlu kita membangun kepekaan dan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu. Dari setiap saat yang bisa kita lakukan, saudara. Saudara tadi pagi kita bangun, udah berdoa atau belum? Kalau malam mau tidur kita berdoa atau langsung tidur? Selama kesempatan itu bisa ada Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan. Dan pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menyapa kita. Sehingga kita bisa peka Bapak Ibu Saudara terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tentu saja cara Tuhan berbicara enggak sama Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat dalam teks-teks di Perjanjian Lama. Bagaimana Allah berbicara langsung kepada umat, Allah berbicara langsung kepada para nabi-nabi. Tentu tidak demikian. Tuhan memakai rohnya yang menyapa kita ketika kita berdoa. Tuhan bisa menyapa lewat orang-orang lain yang dipercaya oleh Tuhan untuk berkata-kata kepada kita. Lalu kemudian kita memilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita sudah sering berbicara pada Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran saudara, kuncinya apa? Kita juga harus hidup di dalam roh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, pada hari yang pertama ini kita bersama belajar. Segala sesuatu harus kita serahkan dan kita tempatkan segala sesuatunya ini hanya di dalam Tuhan. Dan selalu ada waktunya saudara. Selalu ada waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menolong dan memimpin di dalam kehidupan saudara. Mari kita bersama menghayati di hari pertama Pekan Doa Pentakosta ini. Bahwa pekerjaan Roh Kudus Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maka hubungan yang intim bersama dengan Tuhan harus selalu kita bangun.
Kiranya Tuhan Yesus boleh selalu menolong kehidupan saudara dan saya, dan kita boleh menghayati pekerjaan Roh Kudus Tuhan di pekan doa Pentakosta yang pertama di malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Selamat merenungkan firman Tuhan yang menyapa hidup kita. Amin. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita bersama renungkan. Kita menyanyikan lewat sebuah lagu, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku." Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. 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 Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak yang saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan boleh kuatkan mereka, juga bagi setiap para guru dan orang tua. Berkati juga untuk anak-anak-Mu, para remaja yang sedang menjalani pendidikan maupun juga sedang kuliah. Demikian juga untuk orang-orang muda ya Tuhan, di dalam kehidupan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kehidupan mereka. Demikian juga untuk keluarga-keluarga dewasa muda, keluarga dewasa senior, bahkan para lansia. Biarlah Tuhan boleh senantiasa melingkupi dan memimpin kehidupan kami. Di tengah-tengah setiap hal yang ada saat ini, kami boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh mensyukuri setiap karya pekerjaan daripada Tuhan dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami boleh peka terhadap pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menyapa, menaungi setiap kehidupan kami. Dan biarlah lewat kepekaan kami, maka kami dapat senantiasa rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, buah dari kesabaran adalah keteguhan iman. Kiranya kita dapat senantiasa mengimani kesetiaan Tuhan bagi hidup kita, bahwa selalu ada waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Kita menutup persekutuan kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan, kusuka menuturkan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.